Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1691. Tidak ada orang lain di sini. Bahkan para pelayan pun sudah kusuruh pergi. Kau tidak perlu khawatir. Mi Wen duduk di hadapannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum percaya diri di wajahnya. Tidak peduli apapun, kamu tidak bisa keluar begitu saja dengan pakaian seperti ini. Ayo kembali ke topik. Aku ingin mengajukan permintaan kedua. Mi Wen mengganti topik dan mengangkat dua jari. Ya, kalau begitu cepat katakan. Kau mengantarku ke kantor pemerintah sore tadi dan aku minum lebih dari 10 cangkir teh. Tapi kau ngotot membuang-buang waktu sampai larut malam. Mendengar ini, Ye Shikai langsung bersemangat dan akhirnya langsung ke intinya. Permintaanku yang kedua adalah agar kau menikah denganku. Apa katamu? Ye Shikai meragukan telinganya. Ku bilang, biarlah kau menikah denganku. Kau benar-benar gila. Ye Shikai tiba-tiba berdiri, seluruh tubuhnya gemetar. Ia sangat emosional dan tak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Ia hanya bisa menunjuk Mi Wen, tetapi tak ada kata yang keluar. Aku sudah menikah, kau pasti tahu itu. Ye Shikai sangat terkejut. Di satu sisi, ia tidak menyangka Mi Wen akan mengajukan permintaan seperti itu, dan di sisi lain, ia tidak tahu harus menjawab apa. Menurutnya, permintaan ini identik dengan tidak masuk akal. Tentu saja aku tahu. Mi Wen tampak sedikit bersemangat juga. Ia berdiri dan melangkah maju, memegang erat kedua lengannya dengan kedua tangan, matanya seterang senter. Aku ingin kamu menceraikannya. Kamu gila. Ye Shikai dipenuhi amarah dan menepis tangannya, lalu berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, selusin bayangan hitam jatuh dari dinding dan menghalangi jalannya. Mereka adalah pengawal pribadi Mi Wen. Ye Shikai pernah melihat mereka ketika mereka diserang di hutan bambu. Ini permintaan kedua. Apa? Kau mau ingkar janji? Mi Wen melangkah maju perlahan dan meletakkan tangannya di bahunya. Kau hanya bilang kau tidak mau menjadi pejabat atau memimpin pasukan. Kurasa kau tidak bisa ingkar janji setelah mengajukan permintaan. Kau tahu betul bahwa Ling'er lebih penting bagiku daripada hidupku. Wajah Ye Shikai dingin, dan nadanya bahkan lebih dingin lagi. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa menceraikannya. Kamu tidak setuju. Aku tidak akan pernah menyetujuinya, kata Ye Shikai tegas. Kalau begitu aku bisa mundur selangkah. Mi Wen mengganti topik dan melanjutkan, jika kau menikah denganku, aku akan menjadi istri utamamu, dan Nona He akan menjadi selirmu. Ya Tuhan! Ye Shikai tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ia tak menyangka Mi Wen akan berkata seperti itu. Namun, jika dipikir-pikir lagi, zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Rasanya wajar saja jika seorang pria memiliki 3 istri dan 4 selir, tetapi Ye Shikai tak akan pernah melakukannya. Pertama, ia sama sekali tidak mencintai Mi Wen. Mungkin sebelumnya ia pernah mengaguminya, tetapi sejak insiden pembunuhan tawanan perang, ia memperlakukan Mi Wen seperti orang asing, dan mereka bahkan tak bisa disebut teman. Kedua, ia sungguh-sungguh mencintai He Linghan, cinta yang tulus dari lubuk hatinya. Bagaimana mungkin ia menikahi Mi Wen lagi, apalagi menjadikan He Linghan selirnya. Tapi Mi Wen juga kecantikan yang tak tertandingi, jika dia menjadi selirku, aku bisa mempertimbangkannya. Hehe, ini sama sekali tidak mungkin. Ye Shikai menolak dengan tegas. Kau mau aku jadi selirmu? Lagi pula, aku ini penguasa suatu daerah. Apa aku lebih rendah dari gadis desa? Mi Wen mencibir. Ia berstatus bangsawan dan anggota keluarga kerajaan Chu. Kini ia menguasai daerah itu. Tentu saja, ia tak mau menerima hal ini dan mustahil baginya untuk menjadi selir orang lain. Ini bukan soal siapa istri dan siapa selirnya, tapi aku tidak boleh mengecewakan Ling'er. Aku sudah bilang padanya bahwa aku tidak akan pernah mengecewakannya seumur hidupku. Dia istriku, dan bertemu dengannya adalah keberuntungan terbesarku. Sejujurnya, rasanya aneh sekali Ye Shikai bisa tiba-tiba datang ke era ini. Dia tidak mengenal siapapun, tetapi dia bertemu He Linghan di tengah kerumunan. Dia selalu merasa bahwa ini adalah takdir yang diberikan Tuhan kepadanya. Kalau tidak, di mana lagi dia bisa menemukan seseorang yang persis seperti Su Qingyu, dan bertemu dengannya di era ini. Daripada bilang kamu beruntung bertemu dengannya, lebih baik bilang dia beruntung bertemu denganmu. Kalau bukan karena kamu, dia dan penduduk desa Sangsui pasti sudah lama mati di bawah pedang tentara Qin. Singkatnya, saya tidak akan menyetujui permintaan ini. Kenapa? Apa menurutmu aku tidak pantas? Mi Wen tampak sedikit kesal. Ia memegang jabatan tinggi dan penampilannya memukau, tetapi ia berulang kali ditolak oleh Ye Shikai. Wajar saja, Mi Wen yang selalu sombong akan merasa tidak senang. Tidak, dengan kondisimu saat ini, aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengatakan bahwa dia tidak layak untukmu. Lalu kenapa menolak? Karena aku tak pernah mencintaimu, sedikit pun, jadi aku tak akan pernah menikahimu. Selamat tinggal. Setelah Ye Shikai selesai berbicara,
ia segera mengaktifkan energi internalnya dan melesat pergi dari kediaman Miwen. Sekitar selusin penjaga hanya melihat kilatan cahaya di depan mata mereka, dan mereka bahkan tak bisa melihat sosok-sosok itu dengan jelas. Ketika mereka kembali ke rumah Ye, hari sudah larut malam. Ye Shike langsung diantar ke kantor pemerintahan dari kedai teh oleh Miwen. Ia bahkan tidak sempat menjelaskan kepada He Linghan. He Linghan pasti sudah mulai tidak sabar saat ini. Suamiku, akhirnya kau kembali. Aku sudah mengirim semua pelayan untuk mencarimu. Kudengar kau dan Tuan pergi ke kantor pemerintah. Aku sangat khawatir. He Linghan melangkah maju. Melihatnya kembali, raut cemasnya akhirnya sedikit mereda. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, Ye Shike menghibur. Ngomong-ngomong, ada apa yang ingin Tuan temui darimu? Yah, ceritanya panjang, kata Ye Shike beberapa kali dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan yang sebenarnya. Jika He Linghan tahu apa yang diperdebatkannya dengan Miwen, maka He Linghan mungkin akan depresi. Baiklah, aku akan bicara denganmu nanti kalau ada waktu. Aku hampir kelaparan. Cepat buat makanan. Ye Shike segera mengganti topik, memanfaatkan waktu ketika He Linghan pergi ke dapur untuk memberinya kesempatan mencerna dengan baik. Miwen mengejarmu, kenapa kau begitu terkejut? Tiba-tiba, suara roh pedang bergema di benaknya, membuat Ye Shike begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Kau diam saja tadi, dan sekarang kau akhirnya keluar. Jika roh pedang itu memiliki tubuh fisik, Ye Shike pasti akan memutar matanya ke arahnya. Haha, itu kan cuma obrolan kamu sama Miwen barusan. Tentu saja aku nggak akan ngobrol sembarangan. Malah, dia udah lama suka sama kamu. Kamu nggak sadar. Aku benar-benar tidak tahu. Ye Shike tidak pernah berpikir bahwa Miwen benar-benar memiliki kesan yang baik tentangnya, atau lebih tepatnya, ia tidak tertarik pada Miwen sejak awal. Meskipun Miwen sangat cantik dan memiliki kekuatan besar, Ye Shike tidak pernah memiliki pemikiran lain tentangnya. Alasan paling mendasar adalah karena ia hanya mencintai He Linghan, jadi wajar saja ia tidak tertarik pada wanita lain. Memikirkan kembali perkataan Miwen barusan, Ye Shike merasa ada api yang berkobar di dadanya. Mengajukan permintaan seperti itu bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga absurd. Bab 1692. Apapun yang terjadi, sebaiknya kau berhati-hati. Saat kau meninggalkan kantor pemerintah, aku merasakan sedikit niat membunuh dan energi pedang, Daun mengingatkan, dan kedengarannya dia tidak bercanda. Energi pedang. Ya, itu pedang gantung. Kau masih bisa tahu pedang mana itu? Ye Shike mengenali Xuan Jian. Pedang itu milik Miwen, salah satu dari 8 pedang Raja Yue yang terkenal, dan pedang terkenal yang dikenal di seluruh dunia. Tentu saja, setiap pedang terkenal, seperti setiap orang, memiliki aura uniknya sendiri, seperti kartu nama setiap pedang. Daun melanjutkan, saat kau meninggalkan kantor pemerintahan, aku merasakan energi pedang Xuan Jian. Miwen datang dengan niat jahat. Sejak aku bertemu dengannya, kurasa aku tidak berutang apapun padanya. Kalaupun aku berutang, paling-paling aku telah menghancurkan bisnisnya di Kabupaten Yang. Selebihnya, kurasa aku tidak berutang apapun padanya. Kenapa dia harus melakukan itu padaku? Ye Shike sedikit ragu. Sebaliknya, ia telah membantu Miwen berjuang dalam banyak pertempuran sulit. Tapi Miwen tidak berpikir begitu. Dia orang yang ambisius. Tentu saja, setiap bangsawan punya ambisi. Ye Shike mencibir. Pada saat ini, He Linghan juga keluar dari dapur. Untuk menunggu Ye Shike kembali, ia meminta pelayan untuk menyiapkan makan malam, dan sekarang ia hanya perlu memanaskannya. Linger, kalau kamu ngantuk, tidurlah lagi. Aku ada urusan dan harus pergi ke ruang kerja. Ada urusan? Bukankah kamu sudah mengundurkan diri? Ada apa lagi? Kata He Linghan sambil cemberut, sedikit kesal. Hehe, aku sudah mengundurkan diri, tapi Sangguan dan Mancang sama-sama tentara. Mereka saudaraku. Mereka meminta nasihatku kemarin, jadi tentu saja aku tidak bisa menolak. Ye Shike mencari alasan untuk lolos. He Linghan tidak curiga. Setelah melihatnya selesai makan, ia kembali ke kamar untuk beristirahat. Ye Shike gemetar ketakutan selama beberapa hari. Tingkah laku Miwen malam itu seolah-olah ia sedang menggodanya dengan kecantikannya, tetapi ia menolaknya dengan dingin. Wanita normal manapun pasti akan merasa malu, apalagi seseorang yang sesombong Miwen. Ia adalah anggota keluarga kerajaan Chu, memegang jabatan tinggi, dan bertanggung jawab atas suatu wilayah. Ada banyak lingkaran cahaya di kepalanya. Ditambah dengan kesombongannya, tak heran Daun menasihatinya untuk berhati-hati. Namun, keadaan tampaknya tidak seburuk yang ia duga. Beberapa hari terakhir terasa damai dan tidak ada rumor di kota. Kejadian malam itu seolah berlalu begitu saja. Tanpa Sujia di sisinya, Ye Shike sering merasa kesepian. Meskipun Sangguan Jian dan Mancang adalah saudaranya, mereka semua adalah jenderal yang memimpin pasukan. Hanya Sujia yang bisa dianggap belahan jiwa.
Sudah lebih dari 10 hari sejak kepergiannya, dan saya penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Linger, festival perahu naga akan segera tiba. Lihat betapa ramainya rumah ini, kata Yesike sambil tersenyum tipis. Ya, pasar di luar juga penuh orang. Kudengar panen tahun ini bagus, dan orang-orang turun ke jalan untuk merayakannya. Aku juga akan mengajak para pembantu keluar untuk membeli beberapa barang nanti. Baiklah, aku akan membiarkan para penjaga melindungimu. Tidak perlu, aku hanya akan keluar ke jalan. Lagi pula, apa yang bisa salah? Oke, berhentilah membujukku. Dengarkan saja aku. Yesike bersikeras. Hellinghan tahu dia tidak bisa membujuknya, jadi dia hanya bisa setuju. Lagi pula, ada banyak orang di pasar, jadi ada seseorang yang melindunginya untuk berjaga-jaga. Tuan, ada petugas di luar pintu, ingin bertemu dengan Anda. Saat itu, seorang pelayan bergegas melapor. Ketika Yesike berjalan ke pintu, ia melihat sekelompok orang berdiri di sana, tampak seperti pejabat pemerintah. Tuan Ye, ini festival perahu naga. Tuan mengundang semua pejabat di kota untuk datang ke kantor pemerintahan untuk merayakannya. Beliau secara khusus mengutus saya ke sini untuk mengundang Anda. Saya sudah mengundurkan diri. Jangan panggil saya Tuan lagi. Lagi pula, saya tidak punya jabatan resmi maupun militer. Karena Tuan telah mengundang semua pejabat di kota, rasanya tidak pantas bagi saya untuk pergi. Kembalilah dan beritahu Tuan bahwa saya menghargai kebaikannya. Yesike berencana untuk menolak mentah-mentah. Akan lebih baik baginya untuk mengurangi pertemuan dengan Mi Wen selama periode ini. Tuan Ye, silakan tinggal. Tuan juga telah menyatakan secara khusus bahwa Tuan Ye telah memberikan kontribusi besar bagi negara dan telah meraih banyak prestasi militer. Mengundang Anda ke perjamuan ini juga merupakan pengakuan dari Tuan atas jasanya yang luar biasa. Jika Anda tidak pergi, Tuan akan datang ke istana untuk mengundang Anda secara pribadi. Kalau begitu, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Yesike memikirkannya dan tidak ada cara yang lebih baik. Jika Mi Wen benar-benar datang ke Ye Mansion, akan lebih baik baginya untuk pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Setelah menjelaskan situasinya kepada Hellinghan, Yesike menunggang kudanya dan berangkat. Pemerintah. Aneh, gumam Yesike. Begitu tiba di gerbang kantor pemerintahan, ia merasakan firasat buruk. Karena Mi Wen sedang menjamu semua pejabat di kota, seharusnya suasananya ramai dan ramai. Namun, tidak ada drum, harpa, atau dekorasi. Suasananya sama sekali tidak terasa seperti pesta besar. Saat Yesike penasaran, Mi Wen juga keluar dari luar. Salam, tuanku, Yesike membungkuk dan berkata. Kau di sini. Kupikir kau takkan datang. Saat Mi Wen melihatnya datang sendiri, senyum tipis tersungging di wajahnya. Kalau aku tidak datang, kau pasti sudah datang mengunjungiku. Beraninya aku merepotkanmu, tuanku. Ayo masuk. Mi Wen mengulurkan tangan dan meraih lengannya, lalu menariknya masuk. Bukankah kau akan mengadakan jamuan makan untuk para pejabat di kota? Kenapa sepertinya tidak ada jamuan makan? Tanya Yesike penasaran. Masih pagi. Kita harus menunggu sampai malam untuk mulai. Tidak perlu terburu-buru, jelas Mi Wen. Seseorang, tolong buatkan teh. Ini teh yang baru saja dipersembahkan Nanyang sebagai penghormatan. Silakan dicoba. Mi Wen sendiri yang menuangkan secangkir teh hangat untuk Yesike. Enak sekali. Yesike meminumnya dalam sekali teguk, dan teh itu masuk ke perutnya dan berubah menjadi aliran panas. Oh tidak, ada yang salah dengan tehnya. Tiba-tiba, suara roh pedang terdengar di benaknya. Apa? Ada obat dalam teh yang dapat menyegel kekuatan batinmu? Tidak mungkin. Yesike terkejut dan diam-diam mengedarkan energi internalnya. Seperti yang diduga, begitu ia mengaktifkan energi internalnya, dan tiannya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Rasa sakitnya tak tertahankan dan sulit untuk mengedarkan energi internalnya. Yesike tiba-tiba panik. Mi Wen pasti sengaja memasukkan obat ke dalam teh, dan obatnya langsung berefek begitu masuk ke dalam tubuh. Pasti itu, obat rahasia, tapi apa yang akan dia lakukan? Jiwa pedang, bisakah kau melakukan detoksifikasi? Yesike bertanya cepat. Butuh waktu. Ini efek obatnya, bukan racun. Aku khawatir pil Senong pun tidak akan berpengaruh. Aku akan membantumu detoksifikasi dulu. Jika itu orang biasa, dia mungkin akan sangat terpukul. Kunci detoksifikasi adalah kekuatan internal, tetapi begitu kekuatan internal hilang, detoksifikasi mustahil dilakukan. Jiwa pedang setara dengan tubuh energi, parasit, dalam tubuh Yesike. Bahkan jika dia tidak dapat menggunakan kekuatan internalnya untuk detoksifikasi, jiwa pedang masih dapat membantunya. Tahan dia dulu, jangan biarkan dia melihat petunjuk apapun. Bab 1693. Serahkan saja padaku. Meskipun tidak tahu apa yang dilakukan Mi Wen, Yesike hanya bisa berharap pada roh pedang itu.
Butuh waktu untuk sepenuhnya memahami efek obatnya, jadi Yesike harus berjuang untuk itu. Tehnya enak. Aku agak lapar. Apa di rumahmu ada kue kering? Masih ada waktu sebelum makan malam, jadi aku akan makan sesuatu dulu untuk mengisi perutku. Yesike mengganti topik, mencoba mengulur waktu untuk Daohun. Apakah kamu lapar sekali? Ya, aku belum makan apapun di rumah tadi. Lagi pula, makan malamnya masih lama. Jangan khawatir soal makan, ayo kita bicarakan. Kejadian terakhir kali. Miwen sepertinya ingin langsung ke intinya dan tidak bertele-tele. Miwen, kumohon berhenti bicara. Aku sangat mencintai Linger. Selain dia, aku tidak akan menerima siapapun lagi, kata Yesike lugas, tanpa memberi ruang untuk negosiasi. Tapi aku juga mencintaimu. Miwen tiba-tiba berdiri dan mencondongkan tubuh ke depan. Yesike ingin mundur, tetapi Miwen menahannya. Selain itu, energi internalnya tidak dapat berfungsi, jadi dia tidak punya kekuatan untuk melawan, dan mereka berdua akhirnya berpelukan. Menikahlah denganku, dan seluruh kerajaan yang kutaklukkan akan menjadi milikmu. Aku bisa membantumu menjadi penguasa dunia ini. Miwen bersandar di telinganya dan berbisik lembut. Sejak zaman dahulu, para pahlawan tak mampu menahan godaan wanita cantik. Mana yang harus kau pilih, kerajaan atau kecantikan? Ini topik lama. Sekarang, karena kerajaan dan kecantikan telah ditawarkan kepadanya, mungkin tak ada alasan bagi seorang pria untuk menolak. Aku seorang gadis. Sekalipun aku menguasai dunia, aku akan memberikannya kepada seseorang di masa depan. Tapi kuharap orang itu adalah kau. Miwen tidak berbohong. Keduanya berpelukan erat. Yesike bisa merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Hehe, biarkan aku pergi dulu. Aku hampir mati dicekik olehmu, kata Yesike dengan suara rendah. Maaf, apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tunggu, kenapa tenaga dalamku hilang? Yesike tidak membiarkan Miwen melihat bahwa ia sedang membersihkan efek obat dari tubuhnya, jadi ia berpura-pura terkejut. Kau mencampur obat dalam tehku. Yesike mengumpat keras, berpura-pura marah. Jangan khawatir, ini hanya akan mencegahmu menggunakan energi internalmu selama 1 jam. Mengapa kamu melakukan hal itu? Aku hanya khawatir kau akan kabur, kata Miwen lembut, asalkan kau setuju menikah denganku, aku akan memberimu penawarnya. Aku tidak akan pernah menyetujuinya. Aku ingin melihat apa yang ingin kau lakukan, kata Yesike dingin. Ia yakin Miwen tidak akan menyerangnya. Soal memasukkan obat rahasia ke dalam teh untuk menyegel kekuatan batinnya, itu hanya karena ia khawatir akan lolos. Tentu saja aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kau calon suamiku. Tapi Nona He mungkin akan mendapat masalah. Begitu Miwen selesai berbicara, Yesike gemetar. Ya, apa yang harus dia lakukan jika Miwen mengancam keselamatan Helinghan? Ini kota Lingxiang, sarang lama Miwen. Kau sungguh hina. Yesike ingin bertindak, tetapi saat ini ia tidak memiliki kekuatan batin dan tidak bisa mengancamnya sama sekali. Pernikahan didasarkan pada persetujuan bersama. Tidak ada yang namanya memaksa pihak lain. Lagi pula, kau seorang bangsawan, tapi kau harus mengandalkan tipu daya seperti itu. Jika seluruh dunia tahu tentang ini, apa kau tidak takut ditertawakan? Balas Yesike. Tapi aku yakin tak seorang pun di dunia ini akan tahu tentang ini. Miwen mencibir, sejujurnya, aku punya mata-mata di kota ini sekarang, dan akan mudah menemukan Nona He. Kalau kau tidak setuju sekarang, jangan salahkan aku. Tunggu, teriak Yesike. Ia bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari Miwen. Ia tidak hanya bicara. Pantas saja. Miwen ingin ia datang ke kantor pemerintah dulu untuk menjauhkannya dari Helinghan. Jangan sentuh dia. Kalau begitu kau setuju, kata Miwen ringan. Yesike menoleh dan berpura-pura sedang memikirkannya, tetapi sebenarnya dia sedang berkomunikasi dengan roh pedang. Jiwa pedang, apakah kamu akhirnya menyelesaikannya? Obat ini tidak biasa. Mustahil menghilangkan efeknya dalam waktu singkat. Bagaimana, sudahkah kau memikirkannya? Miwen menatap pipinya dengan bangga, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum percaya diri. Ia yakin Yesike akan setuju. Oke, aku janji. Aku janji padamu, oke. Yesike melanjutkan, tapi aku punya satu syarat. Kau tidak boleh menyakitinya. Tentu saja tidak masalah. Karena Anda sudah setuju, saya pasti tidak akan melakukan apapun pada Nona He. Miwen mengangguk sebagai jawaban. Bagaimana jika kamu berubah pikiran? Tanya Yesike. Kalau begitu, kuserahkan padamu. Tapi tenang saja, karena aku sudah berjanji, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Miwen bertepuk tangan, dan pelayan itu mengeluarkan sebuah dokumen dari ruang kerjanya. Tapi aku punya permintaan. Seluruh kota sudah tahu tentang pernikahanmu dengan Nona He. Karena kita akan menikah,
kau harus menceraikannya dulu, dan juga memberitahu semua orang di kota ini. Mi Wen meletakkan dokumen itu di hadapannya, mendongak dan melihat bahwa itu adalah surat cerai. Karena kamu ingin menceraikannya, pernikahan adalah masalah serius, jadi kamu harus membiarkan aku pulang dan menjelaskannya padanya. Ye Shikai berencana untuk menyerah dulu, lalu mencari cara untuk keluar. Dia tidak menyangka Mi Wen akan begitu kejam dan bahkan menyiapkan surat cerai. Idemu bagus sekali. Kalau aku mengizinkanmu pulang, kemungkinan besar kau takkan kembali lagi. Mi Wen mencibir, kita akan menikah beberapa hari lagi. Sebaiknya kau tinggal di sini saja untuk sementara. Kalau begitu, aku harus menulis surat cerai. Ye Shikai tiba-tiba berkata, aku sudah menikahinya, dan karena aku ingin menceraikannya sekarang, aku harus menulis surat cerai. Baiklah, tapi aku harus melihatnya. Mi Wen sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Ye Shikai akan mengajukan permintaan ini, tetapi akhirnya ia setuju. Setelah satu batang dupa, baiklah, aku sudah selesai menulisnya. Ye Shikai membubuhkan kep tangannya pada surat cerai yang tertulis itu dan menyerahkannya kepada Mi Wen. Benar. Mi Wen melihatnya dengan saksama dan menyerahkan surat cerai itu kepada pelayan di sampingnya. Mi Wen, apa kau benar-benar ingin melakukan ini? Bahkan saat ini, Ye Shikai masih ingin meyakinkannya. Apa dia begitu menarik bagimu? Apa aku lebih buruk darinya? Mi Wen tampak memiliki hati nurani yang ditemukan. Air mata mengalir di matanya dan nadanya menjadi jauh lebih tenang. Ia juga sangat mencintai Ye Shikai. Jika ia bisa menggunakan cara yang lebih cerdas, ia tidak akan melakukan tindakan nekat seperti itu. Kau tidak lebih buruk dari Linger. Bahkan, dalam banyak hal, kau lebih baik darinya, tapi yang kucintai adalah dia, gumam Ye Shikai. Setelah mendengar ini, Mi Wen gemetar dan berbalik. Ia jelas melihat saat Mi Wen berbalik, air mata menggenang di mata Mi Wen. Ia patah hati. Bagaimanapun juga, kamu sudah menandatangani surat cerai. Mulai sekarang, kamu dan dia bukan lagi suami istri. Sebaiknya kamu tidak memikirkannya lagi. Bab 1694. Sebenarnya, Mi Wen juga tahu bahwa melakukan hal itu sungguh tidak masuk akal. Air mata yang menggenang di matanya disebabkan oleh rasa bersalah di hatinya, tetapi ia juga orang yang posesif. Demi mendapatkan apa yang diinginkannya, ia rela melakukan apa saja, entah ia adalah Ye Shikai di malam hari atau ingin memanfaatkannya, faktanya memang begitu. Tinggallah di kantor pemerintah saja akhir-akhir ini, kata Mi Wen ringan. Ia ingin mengulurkan tangan untuk menyentuh Ye Shikai, tetapi Ye Shikai menepisnya. Jangan sentuh aku. Suara Ye Shikai dingin dan tanpa emosi. Siapapun mungkin akan merasa tidak nyaman jika menghadapi hal seperti itu. Ye Shikai juga merasakan amarah yang membuncah di hatinya. Jika tenaga dalamnya tidak bisa digunakan untuk sementara, ia pasti akan melawan. Mi Wen tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia memang salah dalam hal ini, dan ia juga tahu perasaan Ye Shikai terhadap He Linghan. Mustahil bagi Ye Shikai untuk tidak marah atas tindakan ekstrim seperti itu. Aku sudah berjanji padamu, tapi kalau sampai aku tahu kau menyakiti Linger, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku sudah menjadi hantu. Ye Shikai berkata dingin, lalu berbalik dan memasuki kantor pemerintahan. Sejujurnya, ia belum tersadar setelah kejadian hari ini. Ia ditipu, masuk ke kantor pemerintahan dan menulis surat cerai di bawah ancaman Mi Wen. Ia tidak tahu bagaimana keadaan He Linghan sekarang. Ye Shikai berjalan ke jendela dan menatap langit. Dengan kepribadian Mi Wen, setelah menerima surat cerai, ia pasti akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya kepada He Linghan, dan ia akan bersikap tidak sabar dan bahkan mengirim pengawal istana untuk mengepung istana Ye. Mi Wen berjanji kepada Ye Shikai bahwa ia tidak akan menyakitinya, tetapi itu tidak berarti ia tidak akan menggunakan beberapa tindakan, restriksi, seperti melarang siapapun masuk dan keluar istana Ye. Kalau dipikir-pikir, apakah benar-benar akan menerima takdirmu begitu saja? Tanya Dao Hun dengan tenang. Tentu saja tidak, jawab Ye Shikai segera. Jadi, kamu sengaja bilang mau nulis surat cerai sendiri. Pasti ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Benar. Ye Shikai sepertinya menyembunyikan rahasia besar. Ia melihat sekeliling dengan saksama dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya sebelum berbicara. Faktanya, komunikasinya dengan roh pedang lebih mengandalkan kesadaran daripada suara. Orang luar sama sekali tidak bisa mendengar percakapan mereka, tetapi Ye Shikai tetap berhati-hati, seperti pencuri. Rahasianya tersembunyi di dalam surat cerai itu. Sejujurnya, aku khawatir Mi Wen akan melihatnya. Ye Shikai menghela napas lega. Namun, ketika Mi Wen melihat bahwa ia menyetujui permintaannya, ia begitu gembira sehingga wajar saja jika ia tidak melihatnya. Apa misterinya? Kau akan tahu ini dalam beberapa hari. Aku khawatir sekarang apakah Linger bisa menyelesaikannya setelah dia menerima surat cerai. Ye Shikai sedikit khawatir. Dia bisa membayangkan He Linghan akan terkejut dan sangat sedih setelah melihat surat cerai itu.
Dia pasti akan pergi ke Miwen untuk meminta klarifikasi, tetapi Miwen tidak akan pernah melihatnya. Ye Shikai bahkan khawatir jika He Linghan kehilangan kendali atas emosinya, dia akan langsung merobek surat cerai itu. Seseorang datang. Ye Shikai menyelesaikan percakapannya dengan Dao Hun dan pintu perlahan terbuka. Kudengar dari pelayan kalau kamu belum makan malam. Ada apa? Apa ini tidak sesuai seleramu? Orang yang datang adalah Miwen. Ia tersenyum dan perlahan berjalan mendekati Ye Shikai. Aku tidak terlalu lapar. Ye Shikai secara naluriah menjaga jarak dari Miwen. Kok bisa? Waktu pertama kali masuk kantor pemerintah, kamu bilang kamu lapar. Baiklah, bagaimana dengan alasan ini, aku tidak terbiasa dengan makanan di sini. Tanya Ye Shikai langsung. Lalu makanan apa yang cocok untukmu? Aku akan segera menyuruh seseorang menyiapkannya. Aku ingin makan masakan Linger. Bisakah kau ambilkan untukku? Ye Shikai mencibir. Mendengar nama He Linghan, sudut mulutnya sedikit berkedut dan wajahnya memucat. Apalagi ketika mendengar Ye Shikai memanggil He Linghan, Linger, panggilan yang begitu akrab, Miwen merasa cemburu. Kamu sudah menulis surat cerai. Mungkinkah kamu benar-benar tidak bisa menerimaku? Apa aku lebih rendah darinya? Miwen menghampirinya, tampak sedikit bersemangat, dan nadanya tergesa-gesa. Setidaknya Linger tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia tidak punya rasa kepatutan, kebenaran, dan rasa malu. Dia pasti tidak akan sebegitu tidak bermoralnya, kata Ye Shikai dingin. Aku tahu aku menyakitimu, tapi aku bersedia menebusnya. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang, oke? Dan dunia ini juga milikmu. Aku tidak tertarik pada dunia ini, Miwen. Jika aku benar-benar menginginkan negara ini, ketika aku dibasuh, aku memiliki pasukan sebanyak 200.000 dan bisa menyerang balik Lingxiang demi membersihkan istana. Tak seorang pun bisa menghentikanku. Tapi yang kuinginkan adalah Linger. Ye Shikai menunjukkan sedikit niat membunuh. Sejak zaman dahulu, para raja khawatir komandan akan menjadi terlalu berkuasa, sehingga mereka akan menjadikan keluarga komandan sebagai sandera di bawah hidung mereka. Namun, jika Ye Shikai benar-benar orang yang haus kekuasaan, ia tidak akan peduli dengan hidup atau mati He Linghan. Karena ia peduli, Miwen memintanya untuk pergi berperang. Meskipun ia ingin menolak, ia tetap menerimanya. Aku bersedia menebusnya dengan segala yang kumiliki. Nada bicara Miwen hampir memohon. Mereka sudah saling kenal begitu lama, dan ini pertama kalinya Ye Shikai melihatnya menyerah. Kau tidak bisa memberiku kompensasi. Sudah larut malam. Istirahatlah. Setelah mengatakan itu, Ye Shikai berbalik dan masuk ke ruang kerja. Mereka berdua berada di sebuah kamar. Tentu saja ini diatur oleh Miwen, tetapi Ye Shikai tidak akan pernah melakukan hal semacam itu padanya, jadi mereka hanya bisa tidur di ruang kerja untuk 1 malam. Hari berikutnya, Ye Shikai baru saja berjalan ke pintu dan ingin keluar untuk menghirup udara segar, tetapi mendapati pintu itu tidak bergerak sama sekali dan tidak bisa didorong. Setelah memeriksa lebih teliti, ia mendapati pintu itu telah disegel dengan papan kayu dari luar. Tak perlu dikatakan lagi, sudah pasti Miwen lah yang melakukannya. Ye Shikai juga tidak marah. Dengan kekuatan batinnya, ia bisa dengan mudah menghancurkan pintu dan papan kayu hingga menjadi bubuk, tetapi Miwen pasti telah menempatkan penjaga di luar dan He Linghan masih berada di tangannya. Lupakan saja. Ye Shikai duduk sendirian di ruang kerja, memikirkan rencana selanjutnya. Roh pedang telah membersihkan sisa efek obat dari tubuhnya kemarin, dan energi internalnya dapat berfungsi normal. Ngomong-ngomong, obat rahasia ini benar-benar ganas. Warnanya tidak berwarna dan rasanya tidak enak, dan mustahil untuk mendeteksinya sama sekali. Jika bukan karena roh pedang, Ye Shikai mungkin tidak akan tahu apa yang sedang terjadi sampai sekarang. Namun, obat ini juga mengingatkannya pada seseorang. Chen Yuxin. Sejak datang ke dinasti Qin, ingatannya tentang masa kini sedikit demi sedikit memudar, tetapi Chen Yuxin masih segar dalam ingatannya, seolah terukir di tulangnya. Ye Shikai bahkan merasa bahwa ia tidak akan pernah melupakan wanita ini seumur hidupnya. Apakah kamu ingat sesuatu? Dao Hun memperhatikan bahwa Ye Shikai sedang melamun dan mengingatkannya, yang membuatnya tersadar kembali. Aku teringat sesuatu. Bab 1695. Obat rahasia itu memang ampuh, tapi ada cara untuk mengendalikannya, kata Dao Hun tiba-tiba. Pil Senong tidak berguna melawan obat ini, dan setelah kau minum obat ini, kau tidak bisa menggunakan energi internalmu sama sekali, dan kau tidak bisa menghilangkan efek obatnya. Ye Shikai mendesah getir. Jika bukan karena roh pedang yang membantunya menghilangkan efek obat di tubuhnya kemarin, ia mungkin tidak akan bisa menggunakan energi internalnya sampai sekarang. Pil Senong adalah musuh bebuyutan semua racun di dunia, tetapi ia adalah obat, bukan racun, jadi secara alami tidak berguna. Tapi aku bisa membantumu. Saat aku membersihkan efek obatnya kemarin, aku sudah menjelaskan obat rahasia ini dengan sangat jelas. Jika kau minum obat ini lagi,
aku bisa membersihkannya sepenuhnya paling lama dalam beberapa menit. Kata-kata Dao Hun membuat Ye Shikai tiba-tiba bersemangat. Mi Wen khawatir ia akan menggunakan kekuatan batinnya untuk melarikan diri, jadi ia memaksanya untuk minum obat rahasia ini, tetapi ia tidak tahu bahwa ada penolong tak terlihat di dalam tubuh Ye Shikai. Dengan cara ini, ketika Mi Wen mengira Ye Shikai tidak dapat menggunakan kekuatan internalnya, ia sebenarnya baik-baik saja. Ini seharusnya menjadi kejutan terbesar. Bagus, Dao Hun, aku harus berterima kasih banyak padamu kali ini. Kalau bukan karenamu, aku khawatir rencanaku tidak akan terwujud sama sekali. Haha, dasar bocah nakal, aku tahu kau punya rencana. Bukan gayamu kalau cuma menurut. Ya, tapi aku masih butuh bantuanmu, kalau tidak, rencananya akan gagal. Ye Shikai menatap langit di luar jendela dan memiliki rencana samar di benaknya. Sekarang ia terkunci di ruang kerja tanpa melakukan apapun. Ia memilah-milah banyak hal dalam benaknya yang belum sempat ia pikirkan sebelumnya. Mungkin, ia memang mengabaikan sikap Mi Wen terhadapnya. Misalnya, terakhir kali, Mi Wen benar-benar menciumnya secara langsung, yang dianggap eksplisit, tetapi ia tidak peduli dan berbalik serta melupakannya. Namun ia tidak bersungguh-sungguh. Pertama-tama, ia dan He Linghan sudah menikah, jadi wajar saja ia tidak begitu sensitif terhadap wanita lain. Lagi pula, ia hanya menganggap Mi Wen sebagai teman. Ketika para penjaga rahasia mengetahui bahwa Ye Shikai dipenjara di kantor pemerintah, mereka pasti akan mencoba segala cara untuk menyelamatkannya, tetapi hal itu kemungkinan besar hanya akan menguntungkan Mi Wen. Rumah besar Mi Wen terletak di kantor pemerintah, dan dijaga ketat. Ada 5.000 tentara yang menjaga kantor pemerintah saja, ditambah beberapa barak penjaga kekaisaran yang mengelilinginya, yang totalnya mencapai puluhan ribu orang. Selain itu, ada pengawal pribadi Mi Wen di rumah besar itu, yang semuanya adalah kultivator, dan kekuatan mereka sebanding dengan para penjaga rahasia. Jika mereka gegabah masuk, itu seperti masuk perangkap, jadi beberapa strategi harus diterapkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemarilah, keluarkan aku, teriak Ye Shikai keras sambil mengetuk pintu dengan tangannya. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Seorang pelayan berlari menghampiri dan berkata, aku ingin bertemu Tuan. Tolong beritahu dia kalau aku merasa pengap dan ingin keluar mencari udara segar. Ye Shikai tampak cemas dan marah, lalu terus berteriak. Baiklah, Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera pergi dan memberi tahu Tuan. Hei, kenapa kamu tidak membantuku menyingkirkan papan kayu itu dulu? Setengah jam kemudian, aku bosan. Rumahmu seperti penjara, dan aku merasa seperti tawanan di dalamnya. Aku ingin keluar dan menghirup udara segar, kata Ye Shikai dingin, berpura-pura menjadi anak nakal. Tapi sekarang ada banyak orang di luar. Bagaimana kalau kamu terluka? Sebaiknya kamu tetap di rumah, bujuk Mi Wen. Ia jelas tidak khawatir Ye Shikai akan terluka, tetapi khawatir dirampok. Di hari pernikahan, ia berharap Ye Shikai tidak meninggalkan kantor pemerintahan sama sekali, agar aman. Lelucon apa ini? Aku seorang jenderal yang memimpin pasukan berkekuatan 200.000 orang. Aku tidak takut ratusan ribu orang saling bertarung, jadi kenapa aku harus takut pada beberapa warga sipil? Ye Shikai memanfaatkan kesempatan itu dan langsung membalas, kau bilang sebelumnya kau akan memberiku kompensasi. Apa kau lupa? Kau juga bilang dunia ini milik kita, tapi kau bahkan tidak mengizinkanku keluar dari pintu. Apa kau akan menyesalinya sekarang? Baiklah, karena kau sudah berubah pikiran, tidak masalah jika pernikahan ini gagal. Lagi pula, tidak ada seorang pun di kota ini yang tahu, dan kau tidak akan kehilangan muka, kata Ye Shikai sambil berjalan masuk. Tunggu sebentar. Mi Wen tiba-tiba berteriak dan mengulurkan tangan untuk meraih lengannya. Bukankah sudah cukup aku berjanji padamu? Mi Wen buru-buru memeluknya dan tersenyum manis. Saat ini, ia tidak ingin memprovokasi Ye Shikai lagi, jadi wajar saja jika ia akan menurutinya dalam banyak hal. Tunggu sebentar. Saya akan meminta penjaga untuk menyiapkan kereta. Festival Perahu Naga akan segera tiba. Di sini sangat ramai, gumam Ye Shikai saat keretanya tiba di pasar. Banyak orang berkumpul di sana, semuanya sedang berbelanja. Ya, Mi Wen duduk di sampingnya dan memegang tangannya erat-erat. Aku ingin turun dan melihat-lihat. Ye Shikai melepaskan diri dari tangan Mi Wen dan turun dari kereta. Mi Wen mengikutinya keluar. Tentu saja, di depan umum, ia tidak berani lagi memegang tangan Ye Shikai. Ia hanya bisa mengikutinya dari belakang, diikuti oleh sekelompok besar pengawal. Ye Shikai berjalan ke toko kue dan pemiliknya segera keluar untuk menyambutnya. Bos, bagaimana kue-kuenya? Apakah masih segar? Tanya Ye Shikai. Jangan khawatir, Pak. Meskipun toko kue saya bukan yang paling terkenal di kota ini, toko ini juga terkenal. Kue-kuenya dijamin segar dan lezat. Oke, berikan aku ini dan ini. Ye Shikai dengan santai menunjuk setumpuk kue kering.
Pemilik toko tentu saja tidak berani mengabaikannya dan pergi membiarkan pelayan mengemas kue-kue itu. Tuanku, ini kue yang Anda minta. Yesike mengulurkan tangan untuk mengambil kue-kue yang dibungkus itu. Tiba-tiba, tali di salah satu kotak kue putus, dan kue-kue di dalamnya berhamburan ke lantai. Saya pantas mati, tolong tenanglah, Tuan. Saya akan meminta pelayan saya untuk mengemas beberapa kue baru sebagai kompensasi untuk Anda. Pemilik toko memarahi pelayan itu sambil meminta maaf kepada Yesike. Lupakan saja, tidak apa-apa, itu hanya kue kering. Yesike membungkuk dan memasukkan kue-kue itu kembali ke dalam kotak, lalu mengembalikannya kepada pemilik toko. Pak, ini cuma tanda terima kasih. Mohon diterima. Sebagai ungkapan permintaan maafnya, pemilik toko mengeluarkan selusin kotak kue dan memberikannya kepadanya. Terima kasih banyak. Yesike melambaikan tangannya, dan pelayan itu segera mengambil kotak kue itu. Pada malam hari, pemerintah. Kau hampir memborong semua barang di pasar hari ini. Yesike tersenyum getir. Ia tak menyangka Miwen ternyata maniak belanja. Ia hanya membeli beberapa kue, tapi ia tak menyangka Miwen akan menyapu hampir semua toko di pasar. Kalau bukan karena ribuan penjaga yang mengikutinya, ia mungkin tak akan bisa membawa kabur semua barang yang dibelinya. Bersambung.